Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam strike. Ketemu lagi dengan saya Joran Melengkung. Saat ini saya sedang berada di suatu kolam, sebuah kolam terbesar di Indonesia. Kolam yang terletak di utara Jakarta, tepatnya di Pantai Indah Kapuk. Di kolam ini Mas Bro, kalian akan merasakan sensasi mancing di kolam, tapi berasa mancing di laut. Ikannya besar-besar babonnya. Tarikan ikan ramenya buas Mas Bro. Kalau Mas Bro ingin mengetahui seperti apa kita review kolam ini, Mas Bro tetap ikutin channel saya ini karena banyak sekali informasi yang sangat menarik didapat dari kolam ini. Kalau Mas Bro memancing fishing galatama sejati, Mas Bro harus coba kolam ini. Oke, tidak usah terlalu lama, kita akan segera review kolam ini. Stay tune. Oke Mas Bro, saat ini saya sedang bersama Bang Leo, pengelola kolam Pantai Indah Kapuk, kolam terbesar di Indonesia Mas Bro. Luar biasa, Mas Bro bisa lihat kolamnya ini begitu luas seperti sungai. Kita akan segera review kolam ini agar Mas Bro, para penggila pemancing fishing spot di luar sana bisa mengetahui seperti apa kolam pemancingan Pantai Indah Kapuk ini. Baik Bang Leo, saya ingin bertanya, kira-kira kolam Pantai Indah Kapuk ini berdiri sejak kapan? Makasih Joran Melengkung channel. Kolam ini berdiri sudah 20 tahun, persisnya tahun 2000. Ya, ini memang kolam sejarahnya panjang dan didirikan oleh sama seperti kita yang hobi juga mancing awalnya. Ya, berlanjut hingga hari ini bisa kita kelola, bisa kita dilanjutkan oleh anak-anak muda. Jadi ini hasil dari hobi orang tua. Hobi orang tua akhirnya jadi usaha. Ada beberapa orang lah yang ada di dalamnya. Jadi berdiri sejak tahun 2000 Bang. 2000 ya. 2000, jadi sudah 20 tahun kalau sampai hari ini. Jadi inisiasinya sebenarnya berasal dari pemancing senior awalnya ya. Hobi. Iya, hobi dari mancing. hobi awalnya. Hobi mancing. Sehingga terbentuk kolam sebesar ini. Betul, caranya begitu. Ya, Bang. Itu Mas Bro, kolam ini awalnya adalah berawal dari inisiasi para komunitas pemancing senior untuk membuka kolam ini. Kolam sebesar ini kira-kira berapa panjangnya Bang dan lebarnya? Ini secara keseluruhan termasuk parkiran, kantin, panitia, kolam itu luas. Ini berdiri di atas lahan 24.000 meter. Jadi sekitar 2 hektar 4.000 meter ya. lebih. Wow. Nah, untuk kolam sendiri itu ada sekitar 18.000 meter dengan panjang 260 meter, lebar ini itu 70 meter. Jadi sekitar 18.000 meter persegi. 18.000 meter luas untuk kolamnya saja. Kolamnya saja 18.000. Ya. Jadi 200 lebih, sekitar 260 panjangnya. panjangnya. Lebarnya 70 meter Mas Bro. Ya. Jarak lemparan tiap lapak berapa jaraknya itu? Nah, ini saja kita lihat kan, bola 70 bagi 2 berarti 35. 35 meter Mas Bro. Ya. Biasa. Kalau jarak antar lapak? Jarak antar lapak cukup maksimal. Jumlah lapak ada 126. Jaraknya 2,5 meter sampai 3 meter ada. 2 meter, 3 meter lah. 3 meter ada. 3 meter. Jadi sangat maksimal. Tapi memang karena panjangnya lapak lemparan sampai 35 meter, ya kurang, memang hanya itu. Dan ke depan kita sedang evaluasi apakah kita membuat jarak, apalagi dengan musim dengan pandemi sekarang ini. Tapi untuk pandemi kita juga siasati. Jadi kalau batas jarak antara lapak yang satu dengan lain sangat maksimal lah. Sangat maksimal. Itu Bang. Mas Bro, para penggila fishing spot di luar sana, bayangkan kolam sebesar ini 126 lapak. Jarak antar lapak sekitar 3 meter. Jarak lemparan Mas Bro itu 35 meter. Belum pernah ada kolam sebesar ini untuk pemancingan galatama Mas Bro. Jadi Mas Bro mancing kolam ikan mas
tapi merasakan sensasi seperti mancing di laut strike-nya, bro. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ya, Bang. Bang Leo adalah, dengan kolam sebesar gini perawatannya tentang penggantian air, sedot lumpur, ataupun pengobatannya itu seperti apa? Ya memang pertama pemancingan ini mungkin saya nggak bisa klaim begitu saja, tapi mungkin yang paling banyak memiliki karyawan karena terkait dengan perawatan yang abang tadi bilang. Iya, karena terlalu besar ya. Ya, kita punya karyawan 25 orang. 25 orang. 25 orang itu bukan, tidak termasuk Kedi. Kedi itu kan mitra kerja kita. Jadi karyawan toh yang tiap hari kerjanya panitia ada 4 orang, sisanya keamanan dan karyawan. Karyawan itu apa? Mulai dari pagi yaitu tadi pekerjaan rutin, merawat kolam, menyedot lumpur, itu sudah pekerjaan rutin. Nah, keuntungan kita mungkin dari Empang lain yang membuat mungkin menurut pemancing ikan di sini gila. Kalau makan ngacirnya luar biasa itu karena memang airnya jalan. Air jalan. Airnya jalan. Airnya kan jalan dari ujung sana itu jalan muter. Tapi yang kita rutin lakukan itu penyedotan lumpur, salah satunya penyedotan lumpur. Secara berkala. Biasanya Itu 2 kali seminggu kita sedot. 2 kali seminggu, Mas Bro, bayangkan. Ya. Penyedotan lumpur itu dilakukan 2 minggu sekali. Ya. Itu luar biasa. Jadi ikan itu makan di bawah, umpan Mas Bro jika mancing di sini dilempar, lumpurnya sangat minim, Mas Bro. Jadi ikan begitu Mas Bro lempar, dia akan gampang menemukan umpan Mas Bro di sini. Ya. Luar biasa, Mas Bro. Mas Bro, di luar sana ada satu keunikan tentang kolam ini. Kolam ini memiliki air payau dengan rasa asin, Mas. Jika Mas Bro bisa coba ke sini, kalau tidak percaya, ini kolam rasanya asin. Ya. Tetapi kolam ini adalah kolam Galatama ikan mas. Sungguh unik. Ikan mas seperti kita tahu hidup di habitat air tawar, Mas Bro. Betul. Nanti kita tanyakan bagaimana itu bisa terjadi di kolam Galatama Pantai Indah Kapuk ini. Ikan air tawar bisa hidup di air asin. Bagaimana itu, Bang Leo, kira-kira? Saya bukan ahli ikan yang bisa menjawab kok bisa hidup dengan seperti itu. Tapi faktanya 20 tahun kolam ini ada, ya ikan mas itu hidup di air paus yang campuran air tawar dan air asin dan hidup. Dan Joran Melengkung itu pemancing setia kita. Dia juga tahu sendiri bagaimana ikan gilanya di sini. Jadi saya nggak perlu jelasin bahwa gimana dia bisa hidup. Memang mungkin begitu. Jadi alamnya, faktanya begitu bahwa ikan yang memang habitat mas yang habitatnya umumnya di air tawar, di Empang ini ikan mas gila di air paus. Makannya ya. Ya. Kira-kira apakah perlu penyesuaian mereka? Ya, makanya kalau kita masukin ikan baru, ikan induk, kita perlu waring dulu, kita kasih waktu Adaptasi 1 hari ya. baru kita turunkan kembali ke kolam. Jadi sebenarnya simpel, tidak ada yang ribet lah. Perawatan ya paling utama tadi, sedot lumpur, kebersihan itu. Kalau di air sendiri ya maksimal lah. Kita ada kincir, kita ada aerator mendukung itu semua. Ini kenapa mungkin ikan di sini sehat ya, dalam arti untuk galatamanya ya. Iya. Karena yang tadi itu di samping bahwa alamnya pun airnya sendiri memang berputar secara Mengalir. alami, ini kita dukung juga dengan fasilitas, dengan peralatan kincir yang banyak dan aerator yang banyak. Oke. Jadi air pasti sehat. Luar biasa. Ikan pasti sehat. Ya. Jadi Mas Bro, kolam pemancingan Pantai Indah Kapuk ini selalu menjaga air, Mas Bro. Baik itu kebersihan dan tingkat oksigennya, Mas Bro. Ya. Jadi ikan ini sehat terus, Mas Bro. Dan itu tadi, kolam pemancingan Indah Kapuk ini gift dari Tuhan ya, Mas Bro. Betul. Kolam air tawar Betul. bisa hidup di air payau. Oh iya. Ini luar biasa. Sehingga para pengelola pemancingan Indah Kapuk ini tidak perlu lagi memberi garam untuk menjaga pH air seperti itu. Luar biasa. Ini gift yang luar biasa dari Ya, Tuhan betul. untuk pemancingan Betul. Pantai Indah Kapuk. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak, Bang? Fasilitas apa aja sih yang dimiliki kolam ini? Di pemancingan toilet ada, ya kantin ada, parkiran yang cukup luas. Saya pikir Kira-kira berapa menampung nih mobil ini? Ini soalnya jumlah lapak besar ini, Bang Leo. sekitar 100 mobil pasti ketampung di sini, Pak. Setampung ya. Tampung sini tanpa mengganggu lingkungan,
tidak ada yang kita ganggu lingkungan, jalan tidak pernah kita pakai jadi parkiran. Oke. Jadi kalau fasilitas untuk pelanggan, pemancing cukup nyaman, karena saya juga pemancing, abang juga pemancing. Mungkin kalau abang nggak nyaman selama ini pasti abang komplain juga. Jadi itu umumnya lah, ada tempat juga beribadah, sholat, dan mungkin ya kami sebagai pengelola, karena tadi ini belum banyak mengalami perubahan dari fasilitasnya, mungkin itulah program kami selanjutnya, memperbaharui fasilitas yang ada semakin modern mungkin ya, kita sedang pikirkan, Bang. Mantap, mantap sekali Mas Bro ya. Jadi Mas Bro, para penggila fishing sport di luar sana, nggak usah ragu Mas Bro. Kolam di sini 126 lapak, sarananya cukup lengkap Mas Bro. Parkiran itu cukup luas, bisa menampung 100 mobil ya. Ya. Dan untuk motor juga disediakan, Ada. bisa menampung di kisaran 300 buah motor di sini Mas Bro. Juga dilengkapi dengan sarana ibadah, Yep. kantin, dan juga kantin pelet di sini Mas Bro juga ada. Ya. Kios pelet ya. Juga ada ya. Ya. Nah, ini pertanyaan bagi para pemancing. Terkadang kita itu pergi datang ke suatu kolam, tapi ikannya sedikit ini. Jadi orang malas, maaf kata ini kalau para pemancing di luar sana istilahnya adalah suka dibagong. Ya. Ada beberapa lapak itu lapak hantu namanya, Iya. tidak ada ikannya. Iya. Untuk kolam seluas ini, kira-kira dibutuhkan berapa ton sih di pik ini? Jadi, kalau tadi Joran Melengkung bilang ada lapak hantu, di pik ini adanya lapak juara semua. Luar biasa Mas Bro. Karena kalau ikan ada yang seperti itu, ikan pasti makan. Memang yang pasti kan ikan banyak, setiap bulan rutin kita masukin, baik yang ukuran sedang maupun induknya kita rutin masukin, Bang. Jadi pastinya bahwa ikan di sini tidak akan berkurang. Jadi ikan rata ya, Ya. dan rame itu rata setiap Ya, lapak. setiap jumlah yang kita masukin itu, jumlahnya sekiranya di total di kolam ini tidak mungkin akan berkurang, yang ada itu bertambah, karena kita bisa hitung, kita hitung tiap hari berapa yang mati tiap hari, lalu kita kalkulasikan berapa jadi sebulan, kita tiap bulan rutin masukin, itu jumlah yang mati dengan jumlah yang kita masukin nggak sama, pasti lebih banyak yang kita masukin, maka otomatis lama-lama ikan makin banyak, Pak. Kira-kira berapa ton nih jumlah ikan yang ada saat ini? Ada 100 ton? Lebih 100 ton lebih Mas Bro, Ya. bayangkan itu. lebih dari dulu, Kalau untuk babon kira-kira berapa ekor? Ada Banyak. 300 ekor? lebih mungkin. Cuma 300 kita nggak bisa pastikan ya Bang ya, karena di dalam air ya, kita nggak tahu berapa persis jumlahnya. Tapi kita itu bisa hitung karena kita punya angka-angka babon yang kita masukin. Iya. Dan kita punya angka berapa yang mati. Iya. Ya, itu yang bisa kita tahu. Tapi kita juga nggak persis tahu persis berapa. Tapi ratusan lah. Dan abang pemancing tahu itu, ini babon cukup kompetitif dalam galatama, dalam lomba. Dan memang babon, bukan babon-babonan. Babon-babonan ini Up ya, di katrol. terlalu tinggi, Angkanya aja yang besar, terlalu tinggi kan. tapi ikannya kecil. Iya, di sini Iya. bukan babon, di sini murni langsung, sesuai dengan Iya. berat timbangannya. Loh iya Bang, Jadi ikannya murni. Kira-kira babon terbesar di kolam ini berapa? 12 kilo. 12 kilo ya? Ada hari ini 12 kilo. 12 kilo murni. Oh, enggak Luar murni. biasa ya. Kalau dia ditimbang di timbangan oleh para pemancing 12 kilo ada, yang 11, 10, 9 itu. Kita kan makanya abang pemancing sendiri di sini. Kalau di sini di induk disebut, mana ada sih orang nimbang di sini 5 kilo Bang, 6 kilo. Iya. Pasti 7, 8, 9, 10, 11. Mantap ini Mas Bro, kolam Pantai Indah Kapuk ini. Tadi Bang Leo jelaskan, ikan di sini, ikan ramainya itu berkisaran di atas 100 ton Mas Bro. Dan rata tiap lapak. Iya. Babon ini di sini ada sekitar 300 ekor lebih. Lebih ya, kita nggak bisa pastikan. Dan Ratusan. ikan itu paling besar 12 kilo. Ini bukan ikan asal-asalan Mas Bro ya. Bukan seperti di kolam lain. Angkanya pada saat ditimbang gede, tapi wujudnya kecil. Tapi di sini Mas Bro, ini benar nyata besarnya. Iya, benar. Mas Bro di luar sana, penggila fishing sport, belum dikatakan penggila fishing sport. Sebelum mencobain kolam Pantai Indah Kapuk ini Mas, Betul. di sini tarikan ikannya dahsyat tenaganya Mas Bro, luar biasa. Ya. Dan ikannya wujudnya besar Mas Bro. Ikan rame di sini,
jadikan juara di kolam lain. Oh iya. Ini kenapa banyak para pemancing penggila fishing sport di luar sana selalu penasaran dan selalu balik lagi ke kolam pantai Indah Kapuk. Oke, Bang Leo, saya mau nanya, kira-kira jumlah kincir di kolam ini ada berapa ini? Ini ada 8 biji. Untuk Kincir, sepanjang iya. ini, Iya. kincir, kemudian Ya. ada blower 8. tembaknya, Ya, aeratornya ada. aerator berapa Iya. jumlahnya? Sama. Sama 8, jadi totalnya 16. Seperti itu. Ya. Jadi Mas Bro, kolam pemancingan Pantai Indah Kapuk ini memiliki 8 kincir dan 8 aerator. Itu kenapa Mas Bro? Untuk membagi oksigen agar ikan tetap sehat Mas Bro. Oke, kita akan tanyakan kepada Bang Leo, seperti halnya di kolam-kolam lain. Banyak sekali karena stok jumlah babonnya terbatas, sehingga begitu dapat naik ke atas oleh pemancing, kemudian dikarantina Bang Leo ya. Kira-kira babon di sini apa menerapkan sistem karantina juga? Itu ada. Itu tadi Bang. Empang ini empang yang menerima kelebihan secara udah alam. Gift tadi, Abang bilang. Jadi mungkin di awal kita menerapkan itu. Iya. Tapi faktanya bertahun-tahun ini belakangan tidak. Ya kita belikan contohnya, pernah udah 1 hari aja kita bikin di jaring. Habis itu besoknya kita lepas. Dan hari itu juga bisa makan Bang. Luar biasa ya. Jadi nggak pernah, kita kadang kan lihat, kita main ikan baru. Kalau orang bilang, kadang-kadang kalau masuk ikan baru galau, di sini nggak ada galau-galau kan. Ada galau. Makan pasti dia langsung. Jadi babon begitu naik, dicemplungin lagi ke kolam. Campurnya lagi. Nggak ada karantina. Keren ini Mas Bro kolam. Ya. Jadi Mas Bro, setiap hari jika Anda mancing ke sini, Anda jika ada hoki, akan tetap terus ketemu dengan babon tersebut. Ya, jadi Ya. bisa merasakan sensasi babon yang besar Betul. jika Anda mancing ke kolam pantai Indah Kapuk ini Mas Bro. Betul. Datang ke sini Mas Bro, sensasinya mantap Mas Bro ya. Baik Bang, untuk selanjutnya saya akan nanya. Untuk teknis mancing di sini, ini Mas Bro pengen tahu nih, teknis mancing di sini umpan apa aja yang diperbolehkan, berapa Ya. mata kail, Betul. seperti itu. Silakan Bang Yo. Baik Bang. Mungkin ini menyangkut peraturannya. Iya. Kita umpan yang kita perbolehkan dalam sesi galatama maupun lomba Iya. hanya 2 jenis Bang, umpan dasarnya. Umpan 2 jenis Mas Bro ya, ingat ini ya. Pelet sama sagu. Pelet dan sagu. Longol-longol ya. Dengan 3 mata kail. Untuk galatama, khusus untuk lomba, kita terapkan dengan cara makan sasahan. Jadi 1 mata kail itu harus persis berada di dalam mulut ikan. Itu baru disahkan. Khusus untuk lomba. Ya khusus untuk lomba. Dan kita lakukan pemeriksaan, panitia kita cukup mumpuni karena pengalaman. Iya. Kedua, mereka mengenal mana umpan yang menyimpang, mana yang tidak. Jadi kita bisa lihat, kita tetap pemancingan ini senantiasa, dan mungkin kalaupun belum sempurna sekali, senantiasa akan menerapkan sportivitas. Karena roh dari perlombaan lomba galatama maupun lomba apapun yang ada di sini adalah sportivitas. Itu harus kita jaga. Teman-teman, panitia, kami selalu mendorong saling kerjasama untuk tetap menjaga roh dari perlombaan itu sportivitas, Bang. Luar biasa ya. Ya, dan contoh mitra kerja di sini, Kedi. Itu kan mitra kerja kita yang freelance sifatnya. Mereka juga di sini mendapatkan upah secara mandiri. Tetapi kita punya perjanjian yang sangat-sangat ketat, Bang. Bila Kedi kedapatan menggunakan umpan yang dilarang, kami akan keluarkan. Tidak ada skorsing, tidak ada apa-apa. Langsung kita keluarkan. Langsung tegas ya Bang Leo ya. Ya, dan peserta yang juga secara sengaja menggunakan umpan dilarang, memancing dengan tidak wajar, kami diskualifikasi, kami keluarkan. Kalau untuk mancing galatama biasanya apakah menggunakan sistem sasaran? Tetap sasahan tidak, belum kita berlakukan. Karena jujur di Empang ini baru 1 bulan ini, baru 1 kali lomba. Dicoba ya. Ya uji coba dengan Sasahan. sasahan, dan itu cukup mendapat respon yang positif Positif. dari pemancing. Mungkin selama ini
pertanyaannya Bang, karena yang tadi gift yang kita terima justru sebenarnya menjadi satu tantangan bagi kami. Dengan luasnya Empang, ada 126 orang yang harus diawasi. Iya. Bagi kami agak kesulitan. Tapi ke depan kami berbenah melalui lomba yang sudah kita uji coba kemarin, kita sasahan, dan kami punya program itu menjadi aturan yang akan menetap baik di Galatama maupun lomba ke depan di pemancingan ini, Pak. Jadi begitu Mas Bro. Baik Bang Leo, Ya, Bang. untuk kolam sebesar ini dengan jumlah 126 lapak, kolam terbesar ini Mas Bro di Indonesia saat ini. Ya. Rata-rata pesertanya apa selalu full atau berapa persen dari jumlah lapak yang ada? Ini bukan saya menyampaikan fakta, bukan kesombongan, Iya. bukan klaim juga. Iya. Kami memang benar-benar sama ketika pemancingan itu kita sebut sebagai Galatama. Kami cenderung memang di Galatamanya. Mungkin orang banyak berpikir, oh di daerah sana Empang kecil, lombanya bisa hadiah ratusan juta, tiket puluhan juta. Kita nggak berlakukan itu. Karena apa? Yang kita prioritaskan di sini adalah Galatamanya, yang hariannya. Dan bisa dilihat, dalam setiap sesi 2 kali Bang. Senin sampai Jumat itu dua sesi. Sabtu sampai Minggu itu 3 kali sesi. Di sini hampir 80% lapak pasti terisi Bang. Itu di Galatama. Luar biasa Bro. Kita prioritaskan Galatama. Lomba itu hanya kompetisi mengisi di bulanan, di tahunan. Bukan itu prioritas kita Bang. Prioritas kita adalah menghadirkan lomba Galatama bagi orang-orang yang memang hobi mancing Pak. Bukan juga mengejar hadiah, tapi memang hobi mancing. Benar. Luar biasa ini Mas Bro kolam ini. Kolam ini mengutamakan kegiatan fishing sport. Betul. Bagi para pemancing di luar sana. Benar. Bukan mengutamakan tiket besar, Enggak. mengejar lomba, Enggak. event lomba seperti itu. Jadi kolam ini mengakomodir hobi para pemancing di luar sana. Itu yang kita Bang, benar Bang. Karena kami harus komit dengan namanya pemancingan Galatama. Maka kami harus merawat event Galatamanya, bukan event-event yang lain. Ya kita nggak mau juga meniru-niru event-event besar yang dilakukan orang lain. Mungkin kami cenderung akan mempertahankan Galatama dengan sportif, dengan baik. Mantap Bro. Oke Bang Leo. Ya Bang. Kira-kira ada closing statement yang ini sampaikan ke para pemancing di luar sana? Baik Bang. Intinya kami tidak sempurna di kolam ini Bang. Tapi kami berusaha membenahi Ada perbaikan. dengan satu tujuan menjadikan olahraga mancing itu memang punya martabat dan hormat. Mantap. Bukan ajang mencari hadiah, bukan ajang mencari semata-mata hanya untuk juara. Tapi inilah kami menghadirkan tempat sebuah empang untuk para pemancing yang gila mancing. Inilah tempatnya. Jadi mungkin teman-teman kita yang selama ini mancingnya suka mancing di laut, tapi sudah mulai berhenti mancing di laut, ini sangat recommended Pak. Recommended. Itu karena apa? Lemparan yang jauh, empang yang begitu besar, peserta yang begitu banyak. Ya, idealnya ini tempat yang tepat untuk para penggila Fishing sport. fishing Ya. sport. Itu Bang. Dan kami menunggu kedatangan para fishing sport tadi Bang. Dan yang terakhir, dukung channel Joran Joran Melengkung. Melengkung. Karena saya percaya channel ini objektif menggali informasi tentang kolam pemancingan, dan saya mendukung Joran Melengkung channel. Makasih Bang. Itu Mas Bro statement dari Bang Leo, pengelola Pantai Indah Kapuk. Datang ke sini, rasakan sensasinya. Anda jika datang ke sini, Anda mancing di kolam Galatama, tapi sensasinya Mas Bro seperti Anda merasakan strike popping di mancing di laut. Betul Pak. Luar biasa. Ini kolam bagi kalian yang sudah pensiun mancing
di laut. Laut. Bisa rasakan sensasi Iya, betul. tarikan ikannya seperti Anda memancing di laut, Betul, Mas Bro. Betul. Kolam ini mengutamakan profesionalitas, yang kedua adalah sportivitas, dan juga friendly pertemanan. Betul, Pak. Jadi datang ke sini rasakan sensasi mancingnya, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Demikian edisi liputan review kolam Pantai Indah Galatama bersama Bang Leo. Jangan lupa, Mas Bro, like, comment, share, and subscribe channel ini, karena Joran Melengkung akan membagikan banyak informasi tentang kolam Galatama untuk kalian, bagi yang hobi fishing sport di luar sana. Joran Melengkung, jangan kasih kendor. See you, terima kasih.